Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Halo Satpam. Apa kabar seluruh Satpam Indonesia? Tetap semangat, salam satu jiwa ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat semuanya. Sehat badannya, sehat jiwanya, sehingga bisa berkarya hari ini dalam keadaan nyaman, kemudian berkarya yang sebaik-baiknya, sehingga bisa memberikan sesuatu yang yang indah untuk tempat kita bekerja. Oke. Pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan beberapa rekan saya supaya memberikan wawasan tentang apa sih diklat gada pratama. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran atau menyajikan tentang apa itu diklat gada pratama. Langsung saja kita akan bahas tentang apa itu diklat gada pratama ya, diklat gada pratama. Diklat gada pratama itu merupakan pelatihan dasar ya, pelatihan dasar yang wajib diikuti oleh seluruh petugas atau calon petugas keamanan yang ingin mendaftar menjadi seorang satpam. Jadi sebenarnya tidak mutlak ya, sesuai dengan lokasi yang memakainya. Namun secara umum siapapun yang mau mendaftar menjadi seorang petugas keamanan itu wajib mempunyai sertifikat atau lisensi yang menunjukkan bahwa Anda ini layak menjadi seorang petugas keamanan. Nah, itu ya. Jadi sebelum Anda mendaftar menjadi satpam, ya alangkah bagusnya Anda mempunyai sertifikat ini dulu baru mendaftar ya. Karena tidak semua perusahaan itu yang memakai jasa pengamanan direkrut dulu baru dididik itu biasanya agak langka ya, agak susah. Tapi ada juga yang perusahaan itu atau instansi itu merekrut dulu baru dididik kemudian ditugaskan. Tapi secara umum perusahaan itu memakai jasa satpam itu dia harus mempunyai lisensi itu dulu, harus mempunyai lisensi gada pratama. Oke, saya akan memberikan gambaran seperti apa sih gada pratama itu, syarat-syaratnya apa saja. Yang pertama, untuk syaratnya itu udah harus jelas, sehat badannya, sehat jiwa dan raga. Badannya harus kuat dan kokoh dan tentunya jiwanya juga harus sehat ya, tidak boleh agak oleh sedikit ya, harus sehat jiwa dan raga supaya saat mengikuti diklat ya, bisa mengikuti dengan baik dan bisa menerima ilmunya dengan baik. Menyerahkan SKCK, tetap harus menyerahkan SKCK, surat kelakuan atau baik dari kepolisian, kemudian surat keterangan dokter bahwa Anda sehat, kemudian bebas dari narkoba, jangan sampai Anda itu ya, harus bebas, harus sehat dan bebas dari narkoba. Kemudian kalau Anda sudah bekerja, Anda harus menyerahkan surat pengantar atau yang menunjukkan bahwa Anda bekerja di suatu instansi tertentu. Nah itu jadi harus ada pengantarnya. Kalau nggak ada pengantarnya, nanti ya yang nasibnya kurang baik Anda sendiri ya, karena mengikuti tanpa sepengetahuan atasan Anda. Jadi harus ada surat pengantarnya ya, itu. Kemudian selain itu ya tadi SKCK, surat pengantar, kemudian kesehatan sudah tadi, kemudian hanya itu saja. Ulangi, yang terakhir yaitu foto ya, harus menyerahkan foto, fast foto untuk KTA dan sertifikat.
ukurannya untuk foto 2x3, kemudian 4x6. Ya, siapkan saja bawa 6 lembar semuanya supaya nanti tidak kekurangan. Nah, itu ya. Kemudian proses pendidikan Gada Pratama, nah, ini yang penting ya. Proses pendidikan ini kurang lebih kalau Gada Pratama atau dasar anggota ini kurang lebih 4 minggu. Ya, 4 minggu itu berapa ya? Berapa bulan? 4 minggu, 4 bulan. Ulangi, 1 bulan ya. Kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan. Ya, pola pendidikannya 232 jam dibagi menjadi 4 minggu atau 1 bulan. Nah, kuat nggak Anda 1 bulan pendidikan? Ya, pendidikan 1 bulan nanti Anda ya biasa pendidikan itu ya, masuk di mes, kemudian rame-rame lari pagi dan sebagainya. Nah, itu menyenangkan sekali bagi yang senang ya. Kalau nggak senang ya Anda tersiksa ya. Jadi kalau Anda mau mendaftar atau ikut diklat ya, berpikir yang matang supaya nanti saat Anda sudah di tempat pendidikan sana Anda tidak kabur ya. Nah, itu. Kemudian pola pendidikan sudah tadi ya 232 jam. Apa-apa saja kira-kira yang diberikan di saat pendidikan, nah, supaya Anda tahu ada bayangan ya apa saja sih pendidikannya di Gada Pratama itu. Yang jelas dasar, karena sikap dasar. Sikap dasar itu dari PBB. Saat Anda sekolah setiap hari itu udah PBB, baris, penghormatan, langkah tegap dan lain sebagainya, itu semuanya ada maksud tujuannya, yaitu melatih sikap Anda supaya bagus ya. PBB sudah, kemudian ada baru lagi yang baru tentang satpam, yaitu tentang borgol. Dikasih tahu di nanti bagaimana sih tentang borgol yang bagus, menggunakan borgol yang betul. Ada lagi tongkat, tongkat biar bisa bela diri tongkat ya. Sikap dasar sudah, kemudian borgol, tongkat, kemudian bela diri udah pasti. Sebelum Anda daftar satpam tentunya itu harus bisa bela diri. Kalaupun mungkin hanya dasar-dasar saja, tapi saat pendidikan satpam Anda harus bisa bela diri. Minimal mengepal itu ketakutan orangnya. Bela diri itu mutlak harus bisa menjadi seorang petugas keamanan. Kemudian tentang tugas pokok, fungsi dan peranan seorang satpam itu juga ada nanti ya, pokok dasar. Dan fungsi-fungsi kepolisian terbatas atau fungsi seorang satpam itu seperti apa di lokasi, nanti akan ada diberikan saat diklat itu. Kemudian apalagi intel, pengetahuan intel dasar. Jadi petugas keamanan di suatu lokasi itu juga harus paham dengan situasi lokasi di sekitarnya. Jadi harus diberikan tentang pengetahuan tentang intelijen dasar supaya saat dia bertugas di suatu lokasi dia mengetahui, oh ini kira-kira hal-hal yang kurang baik ini, jadi harus segera saya ambil aksi. Nah, seperti itu. Jadi intel-intel dasar itu juga diberikan. Kemudian tupoksi sudah, apalagi kira-kira ya tentang narkoba, itu juga ada nanti diberikan tentang pengetahuan tentang narkoba, karena ya menjaga di suatu lokasi tempat dia bekerja itu berbagai macam ya, ada narkoba, ada bahan apalah ya. Nah, dan ada juga nanti pengetahuan tentang bahan peledak atau bahan-bahan bom. Jadi saat dia bertugas paham, oh ini bahan peledak dan sebagainya, jangan sampai malah kecolongan ya kena bom. Nah, karena kita belum bisa mendeteksi bahan-bahan peledak, jadi semuanya akan diberikan di Gada Pratama itu secara dasar pemahamannya ya. Kemudian lanjutannya nanti di diklat Gada Mafia. Nah, saya ulangi tadi ya, untuk materinya apa saja, yaitu materi dasar, kemudian tongkat, borgol, dan tentang tugas-tugas
pokoknya dasarnya di suatu lokasi, tentang fungsinya di suatu lokasi, kemudian tentang bahan-bahan peledak, bahan-bahan narkoba, semuanya itu akan diberikan saat diklat Gada Pratama. Ikuti setiap pendidikan, ikuti saat diklat itu, supaya saat bertugas Anda tidak bingung. Jadi saat diklat itu ikuti dengan semangat. Oh seperti ini dan sebagainya, jangan malah tidur ya. Sehingga saat bertugas Anda malah bingung ini apa dan sebagainya. Itu yang diklat kita pertama. Kemudian setelah diklat itu juga ada namanya kelayakan lulus atau tidaknya. Nah itu nanti itu tergantung dari penyelenggara yang nanti Anda akan dinilai ini layak atau enggak, si A ini diluluskan, dia layak belum untuk menjadi seorang petugas keamanan. Bila mana Anda sudah layak, nanti Anda akan mendapatkan sertifikat, atau kalau orang naik motor itu Anda akan mendapat SIM, ya, surat izin mengemudi atau sertifikat bahwa Anda layak untuk menjadi seorang petugas. Karena Anda sudah dididik sedemikian rupa dan Anda sudah menjadi orang-orang yang terlatih. Itulah yang melayakkan seseorang menjadi seorang petugas satpam. Ya, jadi dia sudah berubah dari orang sipil biasa menjadi seorang petugas. Jelas kira-kira tentang diklat Gada Pratama. Ada juga yang mungkin belum layak untuk lulus. Ya, kalau dia belum layak lulus berarti mengulangi lagi. Makanya saat diklat, saat mengikuti pendidikan, ikuti pendidikannya dengan baik supaya Anda cepat paham akan apa yang disampaikan oleh penyelenggara. Jelas kira-kira tentang Gada Pratama? Nah, itu kira-kira tentang Gada Pratama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk seluruh rekan-rekan dimanapun berada yang sudah menjadi satpam ataupun yang baru akan menjadi satpam. Kalau video saya ini bermanfaat, ya, silakan ikuti terus apa yang saya kirimkan, yang saya sajikan di channel saya ini, yaitu dengan cara tombol subscribe dan like serta komennya supaya channel saya ini bisa menyajikan yang lebih bagus. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian semuanya bisa menjalankan aktivitasnya dengan bagus, dengan baik, dan bisa menjadi petugas keamanan yang baik. Terima kasih untuk satpam seluruh Indonesia. Selamat menjalankan tugas, tetap semangat. Salam satu jiwa.